Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Sesuatu yang Lebih Baik. Buku ini ditulis oleh Kelvin Brock, di mana Kelvin Brock ingin mengajak kita untuk melihat kembali di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan tekanan dan juga pencobaan. Mungkin kita merindukan satu kehidupan yang lebih baik. Kalau kita melihat pelajaran kita di Alkitab, di mana bangsa Israel pada saat mereka berada di padang belantara, mereka merindukan satu kehidupan yang lebih baik karena mereka ingin mencapai akan tanah perjanjian itu. Dan mereka harus berjuang untuk mencapainya. Saat ini kita pun masih berjuang untuk mencapai akan kehidupan yang lebih baik itu. Saat kita membaca akan pelajaran di perjanjian lama dan juga perjanjian baru di dalam Alkitab, kita dapat melihat sistem upacara korban kuno. Dapat mengingatkan kepada kita melalui penyerahan kita setiap harinya, melalui pelajaran di mana penebus kita menjanjikan kehidupan yang lebih baik itu. Tapi kita tidak dapat berjalan sendiri. Dia menjanjikan akan membantu kita kalau kita mau berserah kepada pengendaliannya. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti jenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul agar kita dapat membahas bersama saat ini dalam judul Kesabaran di Bawah Tekanan. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Keluaran 2 ayat 10. Yang berbunyi, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ditemukan oleh putri Firaun ketika ia berumur 3 bulan. Musa secara sah menjadi milik putri Firaun, ibunya Yokebed dan kakaknya Miriam. Setelah dengan cerdik mengatur untuk membuat mereka menjadi pengasuh, menjadi dominasi terbesar dalam kehidupannya sampai usianya 12 tahun. Mereka kemudian diwajibkan untuk menyerahkan Musa kepada ibu angkatnya untuk mendapat pelatihan formal di istana kerajaan selama 28 tahun berikutnya, atau hingga berusia 40 tahun. Ia menjalani kehidupan seorang pangeran di Mesir yang agung. Namun, selama hampir 3 dekade akulturasi Mesir, ia tidak pernah lupakan pelatihannya sebagai orang Yahudi. Dan secara pribadi membenci perlakuan kasar yang diterima oleh kaumnya. Pengendalian emosi Musa dan kemampuannya untuk menghidupkannya dari semua penampilan luarnya sebagai orang Mesir yang mulia selama bertahun-tahun. Itulah sangat luar biasa. Faktanya, ia pada akhirnya meledak pada sebuah tindakan brutal yang tidak dapat dimaafkan. Tetapi kemampuannya untuk menahan diri selama beberapa dekade tentu patut diperhatikan. Jadi pelajaran kita saat ini, kesabaran di bawah tekanan. Pelajaran di mana kita pelajari bagaimana Musa pada saat dia ditaruh oleh ibunya di dalam sebuah keranjang, ditaruh di sungai Nil, dan kakaknya Miriam menjaganya. Tapi pada saat putri Firaun sudah melihat akan keranjang itu, dan pada saat dia membukakan keranjang itu, dia menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambilnya. Dan pada saat dayang-dayang mengambil, wah, ada seorang bayi, dan dia yakin bayi ini adalah bayi orang Ibrani. Tapi karena putri Firaun ingin mengangkat dia menjadi anaknya, Tuhan menyelamatkan Musa pada awal kehidupannya. Dan pada saat itu Miriam dengan terburu-buru dia datang memohon kepada putri Firaun agar dapat mencarikan seorang inang pengasuh, di mana dia diberikan didikan oleh ibunya, yaitu Ibu Yokebed. Fondasi yang kuat diberikan oleh ibunya, sehingga pada saat dia berada di Mesir, setelah dia sudah besar dan dia telah diserahkan kepada putri Firaun menjadi anak angkat dari putri Firaun, dia mendapatkan pendidikan formal baik untuk berperang, untuk mendapatkan pendidikan di mana dia akan menggantikan raja karena dia adalah anak Firaun, di mana dia dididik dengan kerasnya. Tapi ingat, dia tidak melupakan akan didikan daripada ibunya.
pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita sekarang ini. Mungkin sebagai orang tua, bagaimana kita harus memberikan fondasi kepada anak-anak kita. Walaupun mereka masih kecil. Kalau kita melihat umur daripada Musa, dia berumur 3 bulan. Dan ibunya menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dia mendidik anaknya yang sangat luar biasa. Sehingga Musa terbukti menjadi seorang pemimpin yang penuh dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Memiliki fondasi yang kuat itu mempengaruhi kehidupannya. Walaupun dia mendapatkan pendidikan selama 28 tahun berada di Mesir, pendidikan yang sangat keras, tetapi dia dapat menyembunyikan itu. Dia menyembunyikan kesabarannya. Tetapi sebagai manusia mempunyai kesalahan demi kesalahan, dia meledak juga pada saat dia melihat orang Yahudi ditindas oleh orang Mesir. Dia membunuh orang Mesir itu, dia menguburkannya di pasir. Tapi pada saat dia kembali lagi, orang Yahudi sendiri tidak mau menerima akan dia, karena mengatakan bahwa dia akan membunuh dia juga. Berita ini membuat dia melarikan diri di Midian untuk dapat dilatih oleh Tuhan selama 40 tahun lagi. Kalau kita melihat fondasi dari orang tuanya adalah fondasi yang pertama, yaitu bagaimana dia memberikan pelajaran untuk anaknya dapat mengenal Tuhan yang kita sembah itu. Di sini Yesus, yaitu Musa kita yang lebih baik, jauh juga harus mengalami penguasaan diri yang menyakitkan. Ia adalah Tuhan yang mengenakan tubuh manusia, hidup dalam dunia yang menjijikan, dalam keadaan yang memuakan. Dia adalah mata air dunia, mata air dan sumber kesucian. Dia adalah inkarnasi kebaikan, menemukan bahwa sangat menyakitkan hidup berdampingan dengan kejahatan manusia. Jadi Musa ini, kita melihat bagaimana dia dapat digunakan oleh Tuhan. Bagaimana kita dapat melihat dalam kehidupan Yesus juga. Dia menutup kealahannya, menutup sifat keilahiannya. Dia menggunakan jubah manusia untuk kepentingan kita. Kita dapat renungkan ini bagaimana Tuhan kita sangat mencintai akan kehidupan kita. Tuhan kita begitu mencintai kita sehingga dia rela meninggalkan takhta surganya untuk kepentingan kita. Musa meninggalkan kerajaan. Dia dapat memilih untuk tetap tinggal dalam kerajaan Mesir. Dia akan menjadi raja. Tetapi dia tidak memilih itu. Dia memilih untuk hidup menderita bersama dengan orang-orang Yahudi. Dan dia dipilih Tuhan, sehingga dia diasingkan terlebih dahulu di Midian selama 40 tahun lagi untuk dapat mengikis akan sifat ketidaksabarannya, menggantikan dengan sifat penuh kesabaran untuk dapat menuntun akan umat-umat Tuhan. Bukan hanya satu periode, tapi juga untuk sepanjang kehidupannya. Dia bertahan, menahan dirinya dari kekuasaannya. Ketika mengamati kejahatan Romawi, menghadapi kekejaman Romawi dan Yahudi yang mengerikan. Ketika setan membisikkan pembalasan dan ketidakadilan yang dia secara pribadi menderita. Ketika dibebani dengan beratnya penolakan manusia yang untuknya ia datang memberikan keselamatan. Ketika tergoda menggunakan kekuatan ilahinya untuk melarikan diri dari siksaan verbal maupun fisik. Dia mampu menahan kemarahannya yang benar. Dia tidak pernah melanggar ketentuan selama dia berdiam di dunia ini. Kesabaran Musa, bagaimana dia menutup kehidupannya. Begitupun Yesus. Dia sabar menderita untuk kita. Dia sabar dianiaya untuk kita. Dia sabar dalam ketidakberdayaannya. Dia terus bergantung kepada Bapaknya karena dia tahu tugasnya datang ke dunia ini ada untuk kepentingan masing-masing kita. Tapi kita sebagai manusia, kita menolak dia. Kita tidak menghiraukan akan pengorbanannya itu. Pelajaran kita saat ini untuk kita dapat merenungkan. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan kita itu Tuhan yang penuh belas kasihan.
panggilan kepada Musa saat di waktu yang lalu menjadi panggilan kita sekarang ini. Maukah kita dengan sabar menanggung akan setiap penderitaan, setiap aniaya? Karena kita kalau berjalan dengan Tuhan, setan akan mengirimkan berbagai macam pencobaan yang akan meruntuhkan akan iman kita. Tapi kalau kita mau bertahan, pandanglah kepada Yesus yang telah menjadi contoh, menjadi pola bagi masing-masing kita. Pelajaran yang sangat luar biasa. Dia rela mati bukan untuk kepentingan dia, tetapi untuk kepentingan masing-masing kita. Dia rela mendapatkan hinaan demi hinaan karena untuk kepentingan kita. Kalau dia mau memilih, dia bisa saja memilih tinggal di dalam kerajaan surga. Tetapi dia tidak mau itu. Dia rela untuk datang meninggalkan kehidupan kekal itu, kehidupan yang sangat luar biasa bersama dengan Bapaknya di surga. Dia rela datang ke dunia ini, mau menderita bagi masing-masing kita. Kita dipanggil panggilan yang sama sebagaimana Musa dipanggil. Didikan yang sama akan dia berikan bagi masing-masing kita kalau kita mau terima dia dalam kehidupan kita. Bagi semua orang tua, bagi calon-calon ibu termasuk saya secara pribadi, apakah kita mau memberikan fondasi yang kuat sebagaimana Musa? Walaupun hanya 12 tahun, tapi ibunya menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan sendiri, sehingga dia menggunakannya untuk dapat mendidik anaknya dengan baik. Menggunakan kesempatan di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk dia dapat mendidik anak-anaknya ini. Bagaimana kita bisa memahami dan dengan memadai menanggapi kasih sayang yang mulia seperti itu. Rasul yang bersyukur, kagum oleh pengetahuan atas karunia surga, memberikan jawaban, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita dituntut untuk mempersembahkan akan kehidupan kita, di mana dia dapat mengendalikan setiap kehidupan kita. Dedikasi seperti itulah yang membuat kita memperoleh keselamatan, tetapi membuat kita mendapatkan restu, sukacita Tuhan atas kesediaan kita untuk berserah kepada Tuhan, saudara kita tertua kita, yaitu Dia yang telah mati untuk kita. Maukah kita hari ini berkomitmen untuk berserah kepada Tuhan, berkomitmen untuk menyerahkan setiap kehidupan kita agar dalam pengendaliannya kita dapat hidup bersama dengan Dia. Marilah kita mendoakan satu dengan yang lain. Marilah kita melatih diri kita untuk dapat dilatih oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berkomitmen, mari kita doakan ini dengan sungguh-sungguh agar kita dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.